pernah memproduser lagu anak ya. Cak Lontong. Terima kasih. Salam lemper. Ya. Anda produser lagu anak-anak ya? Pernah memproduser lagu anak-anak ya? Saya mulai tahun 85. 85 Anda memproduser lagu anak-anak? Ya. Faris RM waktu itu. Anak-anak Pak, anak-anak. Nah ini Anda jangan terjebak bahwa anak-anak yang menyanyi harus anak-anak. Ini kita bicara lagu bukan usia penyanyi ya. Iya betul. Ingat, betul. Iya. Lagu anak-anak itu bukan perkara siapa yang nyanyi. Ini mengingatkan lagunya Kus Plus, ingat ya. Ada yang pop anak-anak. Ya. Enggak tahu saya. Kalau nggak tahu nggak usah pakai nada. Kesannya Anda tahu. Anda harus bisa membedakan tahu sama terkejut. Itu hanya tahu tuh. Gitu kesannya. Tadi saya hanya kesannya tahu. Iya. Padahal terkejut. Gimana pendapat Fitrop ya? Setuju nggak dengan apa yang dikatakan oleh Oke. Kalau saya nih meneliti mengenai masalah lagu anak-anak ya Kang Denny. Ini saya memang agak prihatin dan saya mengharapkan lagu anak-anak itu untuk kembali. Karena terus terang bisa kalau misalkan kita mau meneliti ya bahwa degradasi moral yang ada di bangsa kita itu berasal dari lagu anak-anak. Sekarang banyak sekali kalau kita lihat ini ada generasi kemayu ya. Kemayu itu agak ke wanita-wanitaan, iya. Terong kecabe-cabean. Iya. Itu berasal dari lagu anak juga. That's why banyak lagu anak yang menghilang. Dari mana lagu yang mana itu yang mempengaruhi sampai sejauh itu? Kodok ngondek, pinggir. Itu Pak, interupsi Pak. Iya. Saya pulang aja Pak ya. Jangan ambil racun. Tabang tenang. Nggak usah. Iya. Nggak usah, mau ngambil racun dia masalahnya. Nggak usah, nanti juga ada yang nembak kok. Mati dong. Itu berdasarkan isu yang beredar di masyarakat. Karena apa? Karena orang tuanya tidak berani memberitahukan realita yang sesungguhnya terjadi di masyarakat. Iya. Oke. Sekarang gini, bukan berarti banyak musisi-musisi kita yang tidak berupaya memperjuangkan lagu-lagu anak-anak. Iya. Aura Kasih dan Syahrini sudah pernah berusaha memperjuangkan itu. Lagu apa yang dinyanyikan? Mereka menyanyikan lagu anak tapi ternyata it doesn't work. Lagu apa tapi nggak ada? Ada lagu Keras Sakti itu coba dinyanyikan sama Aura Kasih konotasinya langsung jadi berbeda. Loh, yang mana coba? Ada seekor kera terpuruk terpenjara di gunung tinggi sunyi tempat hukuman para dewa bertindak sesuka hati loncat ke sana ke sini hiraukan semua masalah di muka bumi ini. Mari semua dan padaku dekam aku dan peluk aku dengan irama yang menggoda melepaskan hasrat diriku. Ada seekor kera terpuruk terpenjara di gunung tinggi sunyi tempat hukuman. Iya. Mungkin maksudnya baik. Ya baru saya ngerti itu. Mungkin maksudnya baik. Hasrat untuk melindungi binatang liar. Kera yang terkurung di gunung. Tapi kalau Aura Kasih yang menyanyi. Punya hasrat sama kera. Itu jadi berbeda. Betul. Syahrini yang mana Syahrini itu? Syahrini berusaha menyanyikan lagu Keluarga Cemara. Itu menjadi keretakan di rumah tangga Ara dan Eis. Nggak ada Keluarga Cemara, bukan Syahrini. Syahrini berusaha membudayakan lagu anak-anak. Itu kan menceritakan tentang keluarga yang harmonis. Yang mana Bayangkan ketika Syahrini yang menyanyikannya rumah tangga Ara, Eis, mamah, bapak dan juga tukang opak itu hancur semua. Yang mana lagunya yang harta yang paling berharga adalah keluarga. Ya kan? Terima kasih Ama. Terima kasih Abah. Engkau putar cerita sehingga aku yang salah. Ya kan? Terus dia tuduh bapaknya. Tidak berhenti sampai di situ, dia tuduh bapaknya. Iya. Kau selalu permainkan wanita. Kau ciptakan lagu tentang cinta. Biar kau tahu rasa pada kami anak-anak yang siap berbakti. Iya. Di sini saya sih ingin berpesan, mungkin ya para musisi kita sudah berusaha, mereka berusaha yang terbaik untuk menyelamatkan lagu anak-anak, tapi mungkin kita harus effort yang lebih besar karena menurut saya lagu anak-anak adalah salah satu filter yang bisa menahan kita dari sikap kekanakan saat kita sudah tidak lagi anak-anak. Gitu Pak. Oke, Fitrop, luar biasa sekali. Uca Limau, bagaimana pendapat Anda mengenai hilangnya lagu anak-anak? Kalau saya pribadi, kita bahas ke dalam topik ya. Saya pribadi tuh menyetujui hilangnya lagu anak-anak.
Loh kenapa? Karena gini, seperti ada pepatah mengatakan setiap masa ada orangnya dan setiap orang Ada pasti masanya. ada masanya. Iya. Itu yang nyanyi tadi Bondan Prasejarah yang Bondan Prakoso, Upil Onta. Sekarang saya mau tanya sama yang justru Anda mendukung lagu anak-anak ya di sini. Saya kan produser lagu anak. Iya, Tolong. berarti Anda harus mendukung lagu anak-anak ya. Kenapa itu penting lagu-lagu buat anak? Karena kita orang tua ini bisa banyak belajar dari anak. Jadi anak-anak itu apa adanya. Kamu harus bisa belajar dari anak itu ya. Mau jelek, mau nggak cakep, dia bisa santai kemana-mana tanpa kehilangan percaya diri ya kan. Iya. Coba kalau orang seperti Uca, dia mau keluar aja nunggu sepi. Oi. Iya. emang anak tuyul. Anda harus belajar dari anak bahwa anak itu bisa apa adanya. Iya, iya. Dan saya punya tetangga yang sangat bisa belajar dari anak. Tetangga saya ini mohon Iya. maaf, saya nggak nganggep kamu jelek. Tetangga saya itu mirip kamu, jelek. Loh, Tapi kan disebut. Anda tuh sopan berbicaranya ya. Tapi itu yang Anda ucapkan, Anda sadar nggak kalau itu kenyataan? ya iya, tapi kan tetangga saya bukan Salah dia. ya? Jadi tetangga, Iya, benar. kamu harus bisa belajar dari tetangga saya. Tetangga saya itu jelek. Iya. Tapi jangan salah, pacarnya banyak. Loh kok bisa dari mana sih? Tapi jelek-jelek juga sih. Tapi banyak. Percuma dong. Pacarnya banyak tapi jelek-jelek ya percuma. Tapi Anda jangan menyepelekan loh. Susah loh ngumpulin orang jelek banyak tuh. Susah. Iya, iya. Itu pekerjaannya emang susah. Iya, Susah. Anda kenal Ebit GAD? Iya. Dia terkenal di usia berapa? Usia 30 lebih lah dia itu. Nah makanya dia nggak pernah nyanyi lagu anak. Ya kan beda. Masa dia udah 30 anak? Bapak datanya yang akurat. Ebit GAD memang orang dewasa. Nggak nyanyi lagu anak. Tapi kan sebutannya masih Ade. Harusnya kan GKK. Maksudnya. Jadi kalau dia bikin lagu anak-anak jadi Ebit G anak gitu maksudnya. Nah terserah dia yang punya nama kan dia. Jangan saya dipaksa ganti nama dia. Nggak Anda paham nggak sih yang saya bicarakan? Sebentar. Saya khawatir kalau nggak ada yang paham. Karena saya sendiri nggak paham loh ini. Sebelum orang lain. Ya sebelum orang lain gak paham. Kurang simple dan maksudnya lagunya tuh terlalu simple dan kurang puitis, kurang detail. Iya, Contoh betul, ya, iya. saya kan sebagai ibu, Iya. saya kan peduli akan pendidikan anak-anak. betul, betul. Contoh misalnya kayak lihat kebunku penuh dengan bunga. bunga. Coba tolong dijelaskan, bunga apa saja yang ada di dalam Iya, situ? betul, Kan ya. bunga banyak ya. Jadi harusnya ditambahinnya untuk iya, keterangannya. simple, detail. Jadi seperti apa? Iya, misalnya Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada teratai. ada ya. teratai, ada Iya. mawar, Iya. ada Rafflesia Arnoldi, apalah. Satu lagu bisa 2 hari Loh, nyanyinya. kan saya peduli. Sebentar Iya, ini, pendidikan. menurut saya ini statementnya kontradiktif. Tadi anak nyanyi aja dia harusnya bermain malah disuruh nyanyi. Iya. Sekarang giliran nyanyi malah suruh nyebutin semua bunga. Ini kan Saya kan menuntut terlalu banyak. Saya lebih menegur kepada yang menuliskan lagu, Bapak. Saya kan nggak menegur Bapak. ya makanya saya nggak merasa ditegur. Ya udah kalau merasa ditegur Iya. udah nggak apa-apa. Kayak contohnya gini ya kan kita kan Bapak ingat nggak yang waktu ada suatu peraturan di mana kalau kita beli barang itu harus ada instruksinya dengan Iya, jelas betul. pakai bahasa Indonesia Iya, ya. Contoh lagu juga harus diperlakukan seperti itu kayak ambilkan bulanmu Iya, untuk menerangi gitu ya. Iya. Tapi kan tidak dijelaskan bagaimana caranya mengambilkan Mengambil bulan. bulan. Bagaimana kalau misalnya ibu saya sebagai ibu anak saya Iya. nanya ambilkan bulanmu, ambilkan bulanmu. Saya bingung. Ngambilnya seperti apa? Bagaimana caranya? Kapan saya ngambilnya? Jadi kurang knowledgeable gitu loh. Pak Denny, Ya. ini hanya karena kekurang mengertian ibu saja. Ada apa lagi? Makanya lain kali kalau beli lagu itu lengkap sama dus bukunya. Biar ada tahu. Lu pikir handphone. Habis ada lagu petunjuknya gimana? Ini Saya kayak kan peduli handphone. akan pendidikan Iya. anak saya, Bapak. Pergunakanlah. Iya Didengarkan dong. 3 kali sehari ya. Iya. Pagi, siang, dan malam. Betul. Nah, saya sebagai orang tua, saya juga harus mengajarkan hal-hal positif seperti jangan diskriminasi. Ya kan? Di pelajaran di sekolah juga diajarkan. Ya. Nah, lagu anak-anak kadang terlalu diskriminatif gitu ya. Lagu apa Contoh ya? misalnya Tidak ada kayak, menurut saya. Abang tukang bakso, Ya. mari-mari sini. Bagaimana dengan abang-abang yang lain, Kang Denny? Mie ayam, ketoprak.
paling tidak Gado-gado. iya, paling tidak harusnya lagu itu mengangkat yang namanya Iya tolong. Abang None ya. Abang None. Interupsi, Pak. Mari di sini. Bisa. Assalamualaikum. 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 Gitu ya. Pak, interupsi Pak. Kang Denny. Kalau saya juga saya setuju ya, ini merupakan himbauan karena saya pencinta lagu anak-anak Iya, ya. Memang ada banyak sekali lagu anak-anak yang sangat diskriminatif. Termasuk salah satunya itu menyebabkan salah satu teman bimbel saya, ibunya sakit hati dari kecil sampai sekarang. Loh, gara-gara apa? Lagunya. Nana ibu anak mirip binatang purba. Iguana. Iguana. Itu mama saya lagunya begitu. Saya Sebentar. Ini Kang Denny satu lagi. Iguana Kamila. Pasti orang tidak pernah menyangka kalau dulu Tasya yang saya kenal justru masih kecil ya SD. Sekarang ini sudah lulus dan baru diwisuda ya. Iya. Luar biasa dengan lulus dengan sangat memuaskan. Memuaskan, weh. Memuaskan. Oh, cum laude ya? Cum laude. Cum laude tuh apa? Alhamdulillah, cum laude. Memuaskan ya, sangat Iya. memuaskan ya. Tadi saya bilang apa ya? Memuaskan. kurang S-nya. Oh, Tadi Bapak bilang dengan lulus Apa? dengan sangat memuakan. makanya muka lu tutup. Gua tuh ngeliat muka lu tadi, gua udah inget-inget gua tuh. Lulus dengan sangat begini, memuakan gitu. Loh, Bapak bilang dong, kata gue saya ngeles. Iya, makanya lu ngeles. Ya, saya mau tanya sama Tasya ini. Iya. Tasya yang merasakan sebuah perjalanan yang seperti ini. Ada perbedaannya dengan tahun yang sekarang Tasya rasakan? Aku sangat mengharapkan ada regenerasi. Karena mungkin udah jarang banget penyanyi cilik, banyak banget dari dulu yang nyumpahin aku, Tasya, aku sumpahin kamu supaya nggak gede-gede, supaya terus jadi anak-anak. Iya. Sekarang tinggi aku jadi cuman nggak beda jauh sama Kak Riko Ceper. Mungkin nama saya tidak diganti Iya. dengan Tasya Bantat. Tapi paling tidak Anda berdua ini telah mewakili warga Hobbit sebenarnya. Jadi kita semua gembira lah, ya. Tapi Warga juga kalau Kak Riko kan punya fans club juga ya, ABC, Arena Bocah Ceper. Iya, ABC. Ya bener, lu nggak, bilang Tongki iya aja Tongki, iya. Berikutnya menurut aku bagus banget kalau misalkan ada lagu anak-anak yang mendidik ya. Karena lagu anak itu memiliki nilai-nilai. Aku sendiri Emangnya dimasak Pak, lagu anak-anak sampai mendidik. mendidik. Itu mendidih. Yang ditanya Tasya, nggak usah jawab tas pinggang. Dan berikutnya lagu aku juga. Iya. Jangan takut gelap. Mengajarkan kepada anak-anak untuk nggak takut sama orang-orang yang berwajah gelap. Dan juga Tolong dibedakan ya, yang berwajah gelap dengan berwajah kotor itu kotor. beda ya. Nggak percaya udah gue bilangin, jangan cuci muka pakai kertas karbon. Walaupun kata-kata kamu menyakitkan, Kak tapi Bedu, ini sangat Kak Bedu, menyenangkan. aku suka nungguin kamu loh. Kalau lagi bulan puasa jam 6 sore aku Aduh, selalu. beduk. Maghrib. Beduk, Oh itu beduk ya? beduk, beduk. Bukan beduk. Ini produsernya juga harus yang berisi gitu. Jadi bisa menseleksi. Kayak gini produsernya Cak Lontong. Kenapa nggak Cak Arem-Arem? Kan ada isinya. Iya, benar. Kalau Lontong nggak ada isinya. Gitu. Jadi produsernya juga harus yang tepat. Iya untuk- benar. Ini. Cak, Cak. Ini yang gimana, saya Cak? takutkan Ayo. dari awal. Sebentar. Ini yang saya takutkan dari awal. Takut dari mana? Nggak takut dia. Kita terjebak pada hal yang nggak penting. Loh, penting dong. Tadi lontong nggak ada isinya, arem-arem nggak ada Isinya isinya. ada, iya. Itu kan bener. Silakan Cak Lontong. Sebagai produser Anda harus punya tanggung jawab di sini ya, salah satunya. Ini Anda melakukan kesalahan awal dari statement Anda. Loh? Anda menganggap saya tidak punya tanggung jawab. Ya, Itu enggak, harusnya 30 punya tanggung tahun jawab. yang lalu. Betul, ketika jadi produser 30 ya. tahun yang lalu. Sekarang saya jauh berbeda. Tanggung jawab saya serahkan pada istri saya. Saya punya data di Amerika, Di Amerika. ini lebih parah daripada di Indonesia. Loh, Amerika kenapa? Tahun 90-an saja, mereka sudah tidak punya penyanyi anak-anak. Ada penyanyi anak-anak. Kalau toh ada itu penyanyi children, bukan anak-anak. Terakhir, Presiden Amerika itu sempat telepon. Siapa maksudnya Barack Obama? Barack Obama. Telepon siapa kamu? Enggak tahu. Dia sempat, masa saking sibuknya Presiden nggak sempat telepon sih nggak masuk akal kan? Pasti sempet lah telepon. Iya. Anda kadang-kadang membatasi Presiden Amerika loh.
Masa nggak sempet Iya, telepon? maksudnya kan dengan statement yang Anda katakan barusan itu bahwa Presiden Amerika sempat menelepon ya. Kesannya kan si Presiden Amerika itu telepon kamu. Anda itu overestimate pada saya kan hanya seorang Pak, produser. Pak saya setuju Pak. Dia mengatakan Presiden Amerika sempat telepon. Iya. Ya terserah Presiden Amerika dia mau telepon kemana kek. Kan bukan urusannya Pak Denny, bener Ya, kata tapi kan calon tong. statementnya seperti dia tuh seolah-olah dianya yang ditelepon. Lu ngerti gak sih Tongki? Saya pendapat betul kan calon tong ya? Si Tongki ini kagak ngerti nih. Kamu sependapat dengan? Dengan Kak Lontong. Oke, saya rubah statement saya. Tuh, dia Daripada ngomong dia sama sependapat. lu. Jadi lu sendiri aja udah. Sependapat, saya sependapat, benar, saya sependapat. Sependapat apa lagi lu kayak si Tongki lu? Nggak masalah kalau itu nggak masalah. Tuh kan dia kalau dia boleh. Saya Lu aja. pendapatnya sama siapa? Saya sama Uca. Enggak, saya sependapat sama calon tong. Tapi dia sependapat sama kamu. Oke, saya ganti statement saya. Saya sependapat dengan Kang Denny Chandra kali ini. Amit. Hei. Hei. Apalagi salah Gak mau. Jangan. Salah gue apa lagi? Ih. Dari tadi gak ada yang bener sama gue dah. Enggak. Lap. Iya, habis sependapat. Takut Emang gue salah apa? Kang Denny, tadi nggak sempat digigit kan? Nggak sempat digigit kan? Enggak. Ih, bye-bye nyeplak lo biru lo ntar lo. Ih, bye-bye. Terus gini, saya di 2 tahun yang lalu ketika produser seluruh dunia kumpul, Iya. itu membicarakan sesuatu yang sangat penting. Yaitu? Enggak, saya nggak datang. Jadi saya nggak tahu. Tapi saya yakin mereka membicarakan hal yang penting pasti. Kalau nggak mungkin kumpul ya kan? Benar. Iya kan? Benar. Benar, iya. Sambil geledek. Ini kok orang tahu salah ditepuk tangan aja. Benar dia statementnya salah tapi nggak penting. Gila gue. Bisa saya lanjutkan? Ya silakan. Terus saya akan bicara lagi ke hal yang lebih luas ya. Lagu itu bukan hanya lirik, Iya. bukan hanya musik. Lagu itu pengaruhnya secara psikologis itu luar biasa. Anda tahu tahun 60-an Amerika perang di Vietnam. Iya, masuk ke Vietnam dia. Kemudian tahun awal 90-an Amerika menyerang Irak. Iya. Dia Lagu menang kali. Lagu anaknya di mana? Lu anak-anak Ini suruh perang maksudnya. Anda hati-hati, Anda jangan membawa anak-anak ke perang gini. Saya jadi bingung ngomong di sini. Justru kita yang bingung. Oke lah, saya mau tutup poin aja. Saya punya program. Ini tahun 2014 ini saya sudah merekrut 10 anak kecil. 10 anak kecil. Mau dibuat apa tuh anak-anaknya? Saya tunggu sampai besar. Pasar kita memang lagu anak-anak sedang tidak diminati. Ya, tapi- Jadi saya kumpulkan 10 anak, saya tunggu sampai gede biar nyanyi lagu dewasa. Ya terus lagu anak-anaknya apa nah? Terus siapa yang mau bikin lagu anak-anak? Saya yang ngumpulkan 10 anak-anak, saya didik untuk nanti nyanyi lagu dewasa setelah gede. Coba kalau Anda paham. Anda Pasti nggak paham bingung. nggak apa yang dia omongin? Ya jelas enggak lah, kalau saya paham Anda pasti nggak bingung.